Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Syarif Hidayatullah dari PTI 3A. Ingin berkenan mewawancarai boleh memperkenalkan nama? Gimana? Nama saya Iya. Asmah Muhtar. Asnah. MM Oh. Asmah Muhtar. Asmah. Iya, Muhtar. Jabatan di organisasi Ketua Majelis Kader Aisyah. Ketua Majelis Kader Aisyah. Langsung aja ke dalam pertanyaannya. Kira-kira dari Ibu Asma, sejarah Muhammadiyah di Kota Sorong itu bagaimana? Di kota atau kabupaten? Di kabupaten. Kabupaten. Di semua Boleh. Sorong aja. Di kota. Kota dan kabupaten. Ya, siap. Sejarahnya cukup bagus. Cukup bagus, kegiatan aktivitasnya tidak pernah berhenti. Kira-kira itu mulai dari tahun berapa masuknya Muhammadiyah di sini? Kalau Muhammadiyah kabupaten 2010. 2010. Bukan, 2000. Sudah 4 periode, no? Oh, Ya, sudah 4 periode. Untuk kabupaten. iya. Terus kalau kotanya? Kotanya dari dulu. Dari 2000, belum 2000. 1960 ke apa? Oh, Saya tidak hafal juga kalau kotanya. berarti 60-an ke atas. Iya, 60-an ke atas. Amal usahanya sama banyaknya, lebih banyak kabupaten amal usahanya. Oh, Kalau Aisyahnya kota itu TK-nya 3, kalau kabupaten TK-nya 17. TK-nya 17. Apa ini? Yang anak-anak di bawah TK itu ada 3. terus kapan didirikan? Kapan didirikannya Muhammadiyah di di sekitaran Sorong semua ini? Dari tahun segitu ya? Memang. Iya, kalau tidak sama dengan kota. Kalau Sama. berdirinya, iya. Oh, iya. Adanya dari kota langsung ada di kabupaten, kan? Kan pengurus-pengurus kota macam yang sudah pindah-pindah macam Haji Jarwo, Haji Aman yang pimpinan lama-lama langsung merintis di transimigrasi. Iya. Ya, transimigrasi. Yang pengurus-pengurus kota-kota dulu itu, ya kabupaten lah dulu kan. Pengurus kabupaten dulu langsung bentuk cabang, bentuk rampi di daerah transimigrasi. Ini mulai Aimas ini kan daerah taman transimigrasi. Sampai ke Timin, sampai Modan, sampai Saigon sana itu daerah transimigrasi. Itu masing-masing ada cabang, ada rantingnya sendiri-sendiri. Setelah pisah, itu baru ada pengurus kabupaten pisah dengan pengurus kota. Itu setelah pisah itu. Pisah dari kota dan kabupaten. Kalau dulu kan bersatu. Kabupaten Sorong. Setelah tahun 2000 itu baru pisah. 2000 apa? Pak Arus, Pak Lardi 95 ke apa? Sudah pergantian ketuanya Pak Arus, Pak Manut, Pak Lardi, Iya, Pak. Pak Pangat. Dan 4 periode itu 2000. Pertanyaan yang terakhir, Ibu.
pesannya buat kita-kita yang baru mengenal Muhammadiyah itu, pesan dari Ibu sendiri buat kita. Pesannya harus istiqamah. Karena faktor pendorong itu istiqamah. Jangan mudah digoyang. Jadi keyakinan Muhammadiyah itu adalah merupakan ladang untuk beribadah. Jadi kalau ladang untuk beribadah kan diharapkan kan tidak bisa lepas. Karena itu tempatnya untuk berjuang, ya. Ya, untuk berjuang, untuk menanam amal. Jadi istiqamah untuk berada di dalam organisasi Muhammadiyah, mulai dari IPM atau IMM sekarang kan, IMM, sampai ke nanti Pemuda Muhammadiyah dan seterusnya sampai akhirnya. Karena Muhammadiyah itu memang tempatnya untuk berjuang. Duduk, masuk duduk. Mungkin Tempatnya untuk berjuang, begitu. Yakin di situ. Kalau tidak yakin di situ, tidak ada kesempatan, ya. Karena apa? Dalam Muhammadiyah itu tidak mengenal tidak mau, kan? Tidak mengenal tidak bisa, ya. iya betul. Harus bisa, harus bisa. mau, Iya, betul. harus siap. Kapanpun Iya. mau dipakai, kapan tuh dibutuhkan, iya. Gitu, kan? Kalau tidak ada material, tenaga. Iya. Tidak ada tenaga, ya waktunya, ya kan? Jadi tiga ini harus sama dikorbankan. Waktunya, tenaganya, materialnya. Kalau tidak bisa korban itu tidak bisa hidup, ya. Baru dikatakan Muhammadiyah itu hidup apabila ada kegiatan. Kegiatan. Kalau tidak ada kegiatan berarti mati, ya kan? Jadi di situ istiqamah, disinilah tempat saya untuk berjuang, tempat saya untuk berbuat. Jadi harus seperti itu. Jadi kamu orang yang muda-muda sekarang ini nanti yang menghidupkan. Ya kalau ada yang salah sekarang jangan ikut salahnya. Iya. Robah. Ya, kenapa ya sekarang maksud? Misalnya, ya kan? Iya. Berarti harus robah. Oh, berarti ini di sini kesalahannya. Di sini kemacetannya. Kalau kamu orang lihat salah, jangan ikut yang salah, itu robah menjadi baik. Ya kan? Mungkin itu. Ya, mungkin itu saja, Iya. Ibu Asma Muhtar. Waalaikumsalam. Jadi Pak, kami di sini umumnya melakukan ada di 9 Februari. Kami di sini oleh program studi pengembangan informasi. Niat kami di sini untuk kepada Bapak yaitu ini juga tema yang kita ambil yaitu sejarah Muhammadiyah, lebih tepatnya di Sorong. Baik, sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Muhammad Faizin, ya, dosen untuk studi studi. Siapa? Pertanyaan pertama, sejauh mana Bapak mengetahui tentang Muhammadiyah? Oke, saya mengetahuinya sejak lahir karena saya lahir dari orang bilang saya itu Muhammadiyah Gen, karena saya terlahir dari keluarga yang sudah dikenal Muhammadiyah. Sebelumnya Pak, untuk yang pertanyaan kedua, kira-kira Bapak tahu ya untuk kapan dibukanya Muhammadiyah ini tepatnya di Sorong? Kalau sampai sejauh itu saya tidak, tapi ketika orang tua saya memindahkan aku di sini tahun 1987 itu Muhammadiyah sudah ada gitu. Bahkan sudah ada amal usahanya banyak. Sejak 87 sudah banyak. Kalau untuk tempatnya kira-kira Bapak tahu? Kalau tempat-tempatnya di sini banyak, salah satunya kampus kita kan Universitas Sorong itu untuk pendidikannya. Kalau untuk di sosial ada panti asuhan Muhammadiyah ini secara ya dari Masjid DIY itu panti asuhan. Ada juga masjid-masjidnya yang memang dibangun oleh yayasan. Paling banyak sih sekolah kalau saya lihat di kabupaten.
Untuk yang pertanyaan terakhir Pak, kira-kira ada pesan yang Bapak mau sampaikan kepada kami yang baru mengenal dengan Muhammadiyah, kira-kira ada pesan dari Bapak kepada kami? Baik, Muhammadiyah itu kan organisasi yang dikenal dengan organisasi yang ketika dia mengkaji sesuatu itu langsung segera diaplikasi, jadi organisasi aplikatif. Maka saran yang bisa saya berikan ke teman-teman ya, kalau bisa menjiwai yang seperti itu. Jadi apa yang kita tahu segera dipraktekkan, segera diterapkan. Boleh sih ada kadang-kadang kita mengkaji sesuatu secara mendalam itu boleh, tapi ada baiknya segera dikaji secara mendalam langsung segera diaplikasikan seperti nama di mahasiswa TI itu kan saya dapat info kalau seperti skripsinya kan bagus-bagus tuh AMD Indonesia, tapi sayang kalau cuma jadi skripsi nggak beneran jadi aplikasi. Nama saya Feminina Renat, prodi PTI Pendidikan Teknologi Informasi semester 3 kelas A. Ya. Saya mau menanyakan tentang bagaimana sejarah Muhammadiyah itu. Sejarah Muhammadiyah di Kabupaten Sorong ya. Ya, di Kabupaten Sorong itu berdirinya tahun 2001 setelah pemekaran dari kota terpisah antara kota dengan kabupaten. 2001 pindah dari kota ke kabupaten 2001. Ketuanya pada waktu itu adalah Pak Rusamaji, sekarang menjadi rektor Unisya Sorong. Kemudian setelah berpisah dari kota Sorong, kami mempunyai amal usaha, bentuknya ada satu panti asuhan yang ditempatkan di Aimas, kemudian ada madrasah aliyah Muhammadiyah di Aimas, kemudian MTS Muhammadiyah di Aimas, kemudian yang satu lagi ada MTS di Salawati Madrasah. Kemudian TK Aisyahnya ada sekitar 15-an TK Aisyah. Ya, dari situ ketuanya Pak Rusamaji, saya sekretarisnya tahun 2001. Walaupun sebelumnya di kota sana itu kami juga Pak Rusamaji jadi sekretaris waktu itu, dan saya di majelis Dikdasmen. Baik, Pak. Berikutnya pertanyaan kedua, kapan dan di mana didirikannya Muhammadiyah? Ya, tadi kan Muhammadiyah berdiri secara waktunya dulu itu kan Kabupaten Sorong meliputi Kota Sorong, Raja Ampat, kemudian Kabupaten Sorong sekarang, Kabupaten Sorong Selatan, Ambrau. Kemudian setelah pemekaran ya, bisa-bisa Kabupaten Sorong itu yang tadinya sekian banyak wilayahnya, kemudian hanya tinggal wilayahnya meliputi distrik Aimas, distrik Mayamuk, distrik Salawati, distrik Lasikin, distrik Lamuno, dan distrik Seget. Baik, ada pertanyaan lagi yang nomor 3 terakhir. Ada tidak pesan buat kita semua sebagai pemuda-pemudi Muhammadiyah yang baru mengenal Muhammadiyah? Ya. Untuk yang pemula di Muhammadiyah,
maka perlu ada pengenalan lebih mendalam, ya, pengenalan lebih mendalam melalui boleh bersilaturahim dengan para tokoh, ya, seperti Pak Rektor, kemudian ada Pak Mujiraharjo, ada Pak Sulardi, gitu lah. Kemudian saya, ada lagi juga Pak Muhadi, Bapaknya Mukhlas Riono. Dari pengenalan itu, silaturahim itu, insya Allah akan mendapatkan gambaran-gambaran yang lebih luas. Kemudian yang kedua, mengenal amal usaha Muhammadiyah, ya, amal usaha Muhammadiyah yang dari yang paling baik seperti Mudi Muda, ada amal usaha yang berbentuk pengajian, kajian, tetapi khusus haji, karena sekaligus menabung yang disebut dengan THT, tabungan haji ta'awun. Itu sambil berkumpul, kemudian menabung, dan nanti ta'awunnya, saling tolong-menolongnya, itu uang yang belum cukup untuk mendaftar haji, itu dipinjamkan kepada orang yang sudah mendekati cukup. Katakanlah orang yang sudah dapat 15 juta, tabungannya bisa didaftarkan haji, yaitu dipinjami yang 10 jutanya dari teman-teman yang belum sampai 15 juta itu. Kemudian ada amal usaha yang belum maju, yang selalu harus mencari dana, misalnya seperti panti asuhan. Itu kan perlu dana tiap bulannya, membutuhkan untuk memberi makan mereka, biaya hidup, kemudian juga untuk mereka biaya pendidikan, sekolah, pakaian, dan sebagainya. Ya, itu supaya yang harus didukung, para pemuda harus belajar dari situ dan latihan untuk ya masuk di dalam pengelolaan amal usaha Muhammadiyah. Insya Allah di dalam gerakan-gerakan itu kan membutuhkan tenaga-tenaga muda yang supaya tahu, setelah tahu ikut berjuang, bisa melalui berbagai cara, apakah ikut Hizbul Watonnya, Hizbul Waton atau HW, bisa melalui pencak silatnya, yaitu tapak suci putra Muhammadiyah. Jadi ambil bagian, berpartisipasi aktif supaya jangan hanya melihat dari luar tapi masuk di dalam kegiatan. Ya. Mohon maaf Pak, nama Bapak siapa? Oh, nama saya Manut Pratikno. Manut Pratikno. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah dipertemukan lagi dengan beliau, Rahmat Setiawan. dengan Kak Rahmat Setiawan. Kak Rahmat Setiawan sebagai tamu wawancara kita hari ini, kita ingin mewawancara tentang sejarah Muhammadiyah. Ya. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana sejarah Muhammadiyah itu? Sejarah Muhammadiyah. Ya. Ya. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta tempatnya. Ya. Muhammadiyah bergerak dalam tujuan bidang Islam. Tujuan Muhammadiyah pertama adalah meluruskan segala penyimpangan yang ada pada roda keislaman yang bergerak di dalam Nusantara negara kita. Makanya Muhammadiyah itu dibentuk oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di masa itu. Pertanyaan berikutnya, kapan dan di mana
didirikannya Muhammadiyah di Solo ini kan? Baik, pertama kali Muhammadiyah disiarkan, pertama kali Muhammadiyah datang di tanah Sorong itu bertempat di kota Sorong, yang dimana yang membawa adalah Bapak Soeharto Abbas. Beliau juga adalah seorang pendekar dari Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, kira-kira motivasi buat kita yang baru mengenal Muhammadiyah ini seperti apa? Iya, kalau pesan saya buat adik-adik semua yang memang baru mengenal tentang Muhammadiyah. Pertama, Muhammadiyah itu bukan agama. Muhammadiyah adalah organisasi yang dimana ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, dan sebagainya. Kalau kita menganggap Muhammadiyah sebagai agama, itu sangatlah amat salah. Kayak gitu. Jadi Muhammadiyah adalah organisasi yang mengikuti semua sunnah dan semua apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Terima kasih buat Pak Awan yang telah menjawab semua pertanyaan kita. Cukup sekian dari saya sebagai sang wawancara selama Syarif Blog. Sekian dari saya. Bila izin Allah, Astagfirullah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi